Oke, sekarang saya akan lanjut ke part ketiga ya. Part ke-1 dan part keduanya udah diupload, silahkan ditonton. Untuk kalian yang baru bergabung nih, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan gambar loncengnya, supaya setiap saya upload video terbaru kalian dapat notifikasi dan bisa nonton video-video saya. Follow Instagram saya di @sekorloba_. Nomor 12 ini merupakan materi program linier kelas 11 ya. Di channel YouTube saya ada, kalian buka playlist namanya program linier. Nomor 12, sebuah perusahaan percetakan buku memerlukan kertas dan tinta untuk mencetak buku A dan buku B. Persediaan kertas yang dimiliki perusahaan tidak lebih dari 120 rim dan tinta 80 botol. Untuk mencetak buku A diperlukan 2 rim kertas dan 50 botol tinta, sedangkan untuk mencetak buku B diperlukan 1 rim kertas dan 2 botol tinta. Jika X menyatakan buku A dan Y menyatakan buku B, model matematika untuk permasalahan tersebut adalah, oke, langsung saya buat aja. Di sini ada buku A ya, sama buku B. Oke, buku A itu tadi dinamain X ya. Buku B itu dinamain Y. Itu ya. Oke, di sini ada kertas dan ada tinta. Oke. Buku A itu 2 rim kertas gitu ya. 2 rim kertas ya buku A, dan 5 botol tinta. 5 botol tinta. Oke, sedangkan buku B memerlukan 1 rim kertas, 1 rim kertas ya, kertas 1 rim, dan 2 botol tinta 2. Oke. Nah, ini tersedia tuh, tidak lebih. Kalau ada kata tidak lebih, berarti paling banyak cuman sampai 120 rim kertas. Kertas kan? Oke. Sedangkan tinta tidak lebih dari 80. Berarti cuma sampai 80 gitu tuh. Pakai kurang dari sama dengan ya. Oke. Buku A itu namanya X, sedangkan buku B itu namanya Y. Ya udah, tinggal kita buat persamaannya. 2X ya. 2X tambah 1Y kurang dari sama dengan 120. 5X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 80. X-nya lebih besar dari 0 ya. Karena nggak mungkin buku dicetaknya negatif, pasti buku dicetaknya positif ya. Tintanya juga nggak mungkin negatif, pasti positif. Oke, ini persamaannya tinggal kalian cocokin. Kelihatan tuh ya antara C sama D. Kalau C 2X plus 1Y kurang dari 120, benar. 5X tambah Y tambah 2Y kurang dari 80. X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Benar ya, C ya, bukan D. Kalau D kan ini X nya 1, sedangkan sini X nya 2. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Silakan tonton ulang sampai benar-benar paham. Nah, ini juga merupakan materi program linier. Kalian buka playlist, di situ lengkap tuh program linier. Tinggal kalian pelajari. Yang A itu titiknya berapa koma berapa, tebak. Yang A titiknya X, Y. X-nya 1 ya kan, X-nya 1, Y-nya 2 ya. Oke. Si A itu titiknya 1,2, sedangkan si B itu titiknya berapa koma berapa? Jatuhnya di 6 ya. 6,3 ya tuh. Oke, 6,3. X dulu kan, baru Y. Yang C titiknya berapa, tebak? 4 ya. 4,5. 4,5. Oke, tinggal kalian masukin tuh. Kemana masukinnya? Masukinnya ke fungsi fx, y. Yaitu fungsi fx, y 4x tambah 5y. 4x tambah 5y. Tinggal dimasukin ke sini kok. Ntar kalian lihat yang maksimum, artinya yang paling besar. Tinggal kalian lihat yang hasilnya yang paling besar yang mana. Yaudah ya, tinggal kita masukin. Di sini berarti X-nya 1, tuh X-nya tuh yang depan, sedangkan yang belakang tuh Y-nya. Oke, 4, X-nya 1 tambah 5, Y-nya 2. 4 kali 1 4, 5 kali 2 10. 4 tambah 10 14. Oke, 4, X-nya diganti 6,
ditambah 5, Y-nya diganti 3. 4 kali 6 24, tambah 5 kali 3 15. Dijumlah jadinya 39. Yang terakhir 4-nya tetap, X-nya diganti 4, ditambah 5, Y-nya diganti 5. Oke, 4 kali 4 16, ditambah 5 kali 5 25. 16 tambah 25 41. Yang maksimum yang paling besar adalah 41. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 14 juga nih termasuk materi program linear. Silakan kalian buka playlist. Ingat ya, playlist. Kemudian cari bab program linear. Di situ lengkap tuh. Seorang pedagang beras hanya menjual 2 jenis beras. Beras jenis 1 dengan harga 12.000 per kilo. Kemudian dijual dengan harga 15.000. Beras jenis 2 dibeli dengan harga 9.000 per kilo. Dijual dengan harga 11.500 per kilo. Kios yang tersedia hanya dapat menampung tidak lebih dari 1 ton beras. Dan modal yang tersedia adalah 10.800.000. Keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang tersebut jika seluruhnya terjual. Oke. Beras jenis 1 saya kasih nama X ya. Beras jenis 2 saya kasih nama Y. Oke. Hanya mampu menampung 1 ton. Sedangkan ini satuannya dalam keadaan kilogram. Oke ya, dalam keadaan kilogram. 1 ton itu sama aja berapa kilo? 1 ton 1000 kilo. Jadi beras jenis 1 ditambah beras jenis 2 tidak lebih tuh, tidak lebih berarti kurang dari sama dengan ya. Tidak lebih dari 1 ton. 1 ton itu adalah 1000 kilo. Kenapa sih pakai 1000 kilo? Karena ini semuanya satuannya per kilo ya. Oke. Nah, belinya 12.000 per kilo untuk jenis 1. Berarti 12.000 X dong. 12.000 per kilo untuk jenis 1 berarti X ya. Tambah jenis B atau jenis 2 9.000 per kilo. Berarti 9.000 Y kurang dari sama dengan modalnya 10.800.000. 10.800.000. Oke, nolnya dulu kita hilangin 3 1 2 3 biar angkanya nggak terlalu gede ya. Kita hilangin juga 3 1 2 3. Kita kecilin dibagi 3 nih bisa kayaknya nih. Kita kecilin dibagi 3 bisa nih. Dibagi 3 jadi 4X, dibagi 3 jadi 3Y, dibagi 3 jadi 36. Tambahin nolnya 2. Oke. Nah, ini kedua gambar ini kedua garis ini kita tulis ulang. X plus Y sama dengan 1000. Ya, kita bikin dulu titiknya. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya X-nya 0, tutup. Y-nya berarti 1000. Oke. Sekarang dibalik. Kalau seumpama Y-nya yang 0, Y-nya 0 berarti Y-nya tutup. Berarti X-nya 1000. Kalau Y-nya 0 ditutup ya, berarti X-nya 1000. Oke. Nah, ini titiknya berarti 0,1000. Dan yang terakhir ini 1000,0. 1000,0. Oke. Dan persamaan selanjutnya adalah yang ini. 4X tambah 3Y sama dengan 3600. Kita bikin juga X, Y. Kalau X-nya 0, tutup X-nya, berarti Y-nya 3600 dibagi 3 1200 ya. Oke. Kalau Y-nya yang 0, Y-nya tutup. Berarti X-nya 3600 bagi 4. Berarti 900. Oke, berarti ini 0,1200 dan ini 900,0. Oke. Tinggal kita buat diagram atau grafiknya atau persamaan garisnya ya. Kita pakai kelipatan 500 aja deh. 500 1000. Oke, pakai skala 500 ya. 500 1000. Jadi biar angkanya enggak terlalu banyak. 0,1000. Oke, di sini berarti 0,1000. 0,1000 berarti di sini ya. 1000,0 berarti di sini. Kita tarik garis. Oke, ini untuk persamaan garis yang pertama. Kemudian persamaan garis yang kedua ini 0,1200 berarti
0, 1200 nya punya Y, agak di atasan dikit. Oke, 900,0 berarti 900 itu punyanya si X, berarti ada di bawahan dikit gitu ya. Nah, garis ini kita tarik gitu tuh. Keduanya karena kurang dari, maka ngarsirnya ke bawah. Jadi ini daerah penyelesaian ini, DP nya, daerah penyelesaiannya. Nah ini kita cari dulu titik potongnya. Cara nyari titik potong dengan dieliminasi. Oke, kita eliminasi siapa nih? Eliminasi X aja ya. Oke, eliminasi X. Karena di sini X-nya 1, di sini 4, dibalik ya. Dibalik. Jadi di sini 1, di sini 4, dibalik. Jadi di sini 4, jadi di sini 1 gitu ya. Karena kita ngeliat angkanya punya X. 1 dikali 4, 4X, ditambah 1 kali 4, 4Y, kurang dari sama dengan, atau sama dengan aja nggak masalah ya. 1000 dikali 4, 4000. Oke, sedangkan yang bawah dikali 1, 4X, 3Y, kurang dari sama dengan 3600 kali 1, 3600. Oke, kita eliminasi. X nya habis, 4 dikurang 3, 1 ya. Oke, 4000 dikurangin 3600, 400, berarti Y nya 400 ya. Di sini Y nya 400, kasih koma 400. Kita tinggal nyari X nya nih. Oke, sekarang cari X, pilih lagi salah satu, atas atau bawah. Saya pilih yang atas aja. X tambah Y sama dengan 1000 ya. Oke, Y nya udah ada 400, berarti X sama dengan 1000 dikurangin 400. Karena ini plus, pindah jadi min ya. 1000 dikurangin 400 adalah 600. Berarti nilai X adalah 600. Tuh, 600,400 titik potongnya. Untuk titik yang terkena arsiran 2 kali berarti yang ini ya. Ini tadi kan 900 kan tuh. 900,0. Oke, kemudian yang terakhir yang ini nih. Tuh. Yang berapa tuh? 0,1000 ya. 0,1000. Oke, ini kan punyanya si Y kan? Punyanya si Y kan tuh, punyanya si Y. Oke, jadi tiga titik potong ini kita masukin ke harga. Kita masukin ke harga Fx, Y. Fungsi objektifnya. Dia ngejualnya berapa duit? Tuh, harga jual 15.000 untuk jenis 1 ya. Oke, jenis 1 15.000. Jenis 1 itu tadi kita namain X. Berarti 15.000 X ditambah jenis 2 dijual dengan harga 11.500. Berarti 11.500, jenis 2 itu namanya Y. Oke. Nah, titik-titik potongnya kita masukin. Yang pertama 0,1000 ya, yang kedua 600,400. Oke. Dan yang ketiga 900,0. Oke. Nah, kalau 0 itu diabaikan aja ya. Karena ini kan dikali 0 nih. Dikali 0 kan? 15.000 dikali 0. Ya 0. 11.500 dikali 1000. Tinggal tambahin 0-nya aja. 11.500 tambahin 0-nya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi jawabannya 11.500.000 ya. 11.500.000. Oke. Kemudian kalau dimasukin 600 dan kalau dimasukin 400. Gampang sih, tinggal hitung angka depannya aja. 15 dikali 6 90 ya. Oke, tinggal tambahin 0-nya 2, tambahin 0-nya 3. Jadi 0-nya 2 tambahin, terus tambahin lagi 3. Oke. 11.500 dikali 4 atau 115 dikali 4. 115 dikali 4 adalah 460. Tinggal ditambahin 0-nya 2, kemudian tambahin 0-nya 2 lagi ya. Ini kan 11.500, tambahin 0-nya 2, 1, 2. Jadi tinggal dijumlah 9 juta ditambah 4.600.000. Jawabannya adalah 13.600.000. Oke, lanjut. Tinggal kita kali yang terakhir. 900 dikali 15.000, 15 dikali 9 adalah 135. Tinggal tambahin 0-nya 2, kemudian tambahin 0-nya lagi 3. Oke. Nah, ini kan kalau dikali 0 hasilnya tetap 0. Jadi jawabannya
13.500.000. Nah, pertanyaannya adalah apa? Yang jadi pertanyaan adalah keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum berarti yang terbesar. Berarti yang ini ya, 13.600.000. Ada nggak? Oh iya, saya lupa dikurang sama modal. Modal dia kan 10.800.000. Dia kalau terjual semua 13.600.000. Kalau terjual semua, modal dia adalah 10.800.000. Berarti tinggal kita kurangin sama modalnya. Nah, itu namanya untung, gitu ya. Oke, 13.600.000 dikurangin modal. Modalnya 10.800.000. Jawabannya adalah 2.800.000 rupiah. Oke. Jadi keuntungannya 2.800.000 kalau berasnya terjual semua. Jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke nomor 15. Pasangan garis yang saling bersilangan. Ini materi kubus ya. Pasangan garis yang bersilangan. Bersilangan itu dia nggak kena. Misalkan kayak QR dia nggak kena tuh sama si WS. Itu namanya bersilangan. Intinya dia tuh nggak kena. QT sama RS. QT sama RS boleh, bisa jadi ya bersilangan tuh dia nggak kena. SV dengan RW, SV dengan RW bukan. SV sama RW dia malah berpotongan. SV RW berpotongan, dia ntar di tengah-tengah. Oke, QR UV malah dia sejajar, bukan bersilangan. Bersilangan itu dia pokoknya nggak kena. Berarti bukannya QRUV, bukan. QWSU dia malah diagonal ruang, berpotongan, bukan. TUVW bukan, dia malah sejajar, bukannya. Berarti jawabannya benar yang A, QTRS. QTRS. Dia nggak berkena ya, nggak kena tuh kayak gini tuh. QT kesini tuh, QT begini, RS begini, nggak saling kena, jadi saling menjauh gitu ya, nggak ada hubungan intinya. Jadi yang saling bersilangan adalah QT dengan RS. Diketahui balok PQ RSTUVW. Kita bikin dulu baloknya ya. Oke, kita bikin balok. Kalian pasti bisa lah bikin balok ya. Ini pelajaran gampang banget SD nih. Udah ada balok. Oke, kita bikin balok. Udah jadi ini baloknya. Namanya PQRS2VW. PQRSTUVW. Oke. PQ10. Oke. PT 10. PT itu tinggi ya. Saya taruh aja di sini PT itu ya. Kemudian QR12. Oke. Panjangnya 10, lebarnya 12, tingginya 10. Oke, titik B berada di tengah-tengah RV. RV titik B nih. Kalau tengah-tengah berarti masing-masing 5 ya. Oke. Jarak titik B ke Q. Ini titik B ke Q. Nah, ini jadi segitiga kan? Gitu. Nah, ini titik B tuh. Ini titik R. Ini titik Q, gitu kan? Kan dia pertanyaannya adalah titik B ke Q. Titik B ke Q. QR 12. Oke. BR karena ini tengah-tengah kan panjangnya totalnya 10. Tengah-tengahnya berarti 5 dong. Oke. Pakai konsep Pitagoras, dia kan siku-siku di sini nih. Pitagoras karena dia paling panjang maka tengah-tengahnya tambah. 12 kuadratin tambah 5 dikuadratin. Ini ada nih di channel YouTube saya, buka playlist namanya Pitagoras. 12 dikuadratin 144 ditambah 25 169 diakarin jadi 13. Jawabannya adalah 13 yang D. Nomor 17 tentang trigonometri. Di YouTube saya juga udah ada, tinggal buka bab trigonometri. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Nah, ini segitiga ABC. Oke, siku-siku di B, siku-siku di B. Segitiga ABC, siku-siku di B. Cos A. Cos itu rumusnya adalah sami. Samping miring. Berarti sampingnya 10,
miringnya adalah 26. Sampingnya si A ya, sampingnya si A kan ini A, dilihatnya dari A. Sampingnya si A adalah ini nih, yaitu 10. Miringnya adalah ini nih, 26. Nah, berarti kita nyari sisi depan dulu. Karena dia pendek, berdasarkan Pitagoras, maka tengah-tengahnya dikurang. 26 dikuadratin, dikurang 10 dikuadratin. Ingat yang paling panjang itu adalah yang miring. Kalau nyari yang miring tambah. Kayak ini nih, nyari miring, maka tengah-tengahnya tambah. Kalau nyari bukan yang miring, maka tengah-tengahnya kurang. 26 dikuadratin, 676. Dikurang 10 kuadratin 100. Dikurang hasilnya 576. Akar 576 adalah 24. Jadi ini 24. Sin A. Sin itu demi, depan per miring. Depannya si A ya adalah 24. Miringnya adalah 26. Jadi sin A bernilai 24 per 26. Ada jawabannya yang C. Gitu ya. Ya, silakan ditonton ulang berkali-kali. Ini part ketiga. Part keempatnya menyusul ya. Silakan di-share juga ke teman-teman kalian biar ilmu kalian berkah dan teman-teman kalian terbantu.